Mbak mau bertanya nih sebagai dokter profesi ya kan, dokter dan belakangan ini juga profesi dokter banyak yang tercoreng lah istilahnya dengan pemberitaan belakangan ini yang udah ada 3 oknum dokter yang melakukan tindak asusila. Yang pertama mungkin di Bandung, kedua di Garut, yang belakangan di Kuningan. Nih dokter memandang seperti apa sih? Oke, jadi kan ini lagi rame ya karena ada satu kasus yang kebetulan kasusnya pelecehan seksual yang disebutnya pencabulan lah ya. Nah kemudian yang melakukan adalah oknum dokter. Nah sebenarnya gini, itu kan undang-undangnya udah jelas ya, kode etik kedokteran itu udah jelas, tergantung dari untuk mereka mau melakukan hal yang tidak baik itu kan tergantung dari si orangnya masing-masing ya, jadi pribadi masing-masing. Tapi kalau aturannya udah jelas, kenapa? Karena di kode etik kedokteran dari profesi dokter sendiri, dari majelis kode etik kedokteran sendiri itu udah ada aturannya sendiri. Jadi dokter itu otomatis mesti satu punya yang mereka mesti pertahankan atau mereka perhatikan atau mereka mesti benar-benar jaga adalah integritas, kemudian juga objektivitas, kemudian kompetensi, jadi kompetensi profesional dan kehati-hatian, kemudian kerahasiaan juga penting, dan perilaku profesional. Nah ini perilaku profesional ini yang sangat mesti dijaga ya. Nah jadi aturan itu udah jelas, dan masalahnya tergantung si dokter-dokter itu sendiri, mereka mau mengikuti apa enggak. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti itu kan otomatis mencoreng nama baik dokter-dokter, nggak cuma pribadi tapi keseluruhan dokter, jadi ikut ke bawah kemana-mana. Nah, dari satu kasus kemudian berkembang lagi kasus lain ada, jadi makin banyak dan akhirnya dari yang kasus lama pun ada beberapa yang sudah mulai berani melaporkan nih. Kalau dulu katanya nggak berani gitu kan. Nah, sebenarnya juga udah ada prosedurnya kalau mengalami hal seperti itu yang tidak mengenakan atau kasus pelecehan seksual, kasus-kasus seperti yang sudah terjadi itu bisa si korban itu bisa melaporkan ke KKI atau Majelis Kode Etik Kedokteran. Itu ada majelis disiplin profesi namanya MDF. Nah, bisa melaporkan ke situ, bisa secara offline dan nggak mesti dia sendiri, bisa maksudnya diwakili oleh keluarga juga bisa, pengacara ahli hukumnya bisa, atau siapa yang dipercaya juga bisa gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dijaga tuh si korban itu juga akan dijaga keselamatannya, kerahasiaannya dijaga sama majelis disiplin profesi itu. Nah, kalau nggak mau offline bisa juga secara online. Itu kan ada kanalnya tuh kki.go.id. Bisa lewat situ juga. Nanti juga itu akan disalurkan emailnya tuh ke MDF juga. Nah, dari situ akan diproses tuh pasti nanti di investigasi, dicari bukti-buktinya segala. Nah, pasti akan ada sanksi kalau misalnya emang benar-benar mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Etika profesi seorang dokter seperti apa sih ketika menemani atau melakukan kayak semacam ya tindakan-tindakan? Ini kemarin rame karena saya nggak tahu, ada di salah satu stasiun TV di wawancara ada yang narasumbernya bilang gini, tidak ada satupun dokter yang memeriksa pasien itu sendiri, mestinya ditemani, kata dia begitu kan. Nah itu rame tuh di grup-grup dokter, semua tuh pada nanya, emang ada aturannya begitu ya? Karena ada dokter-dokter, misalnya dokter-dokter yang praktek pribadi, mereka nggak dari dulu, yang apalagi dokter-dokter yang udah senior ya, mereka dari dulu nggak ada perawat, kadang praktek di rumah itu mereka periksa sendiri. Bahkan kadang-kadang pasiennya yang minta kalau misalnya mereka mau konsultasi secara lebih private ya, secara punya privacy yang mereka jaga, jadi mereka nggak mau didengar siapapun. Itu kan haknya si pasien. Jadi kalau misalnya emang lebih baik dianjurkan untuk ditemani, karena untuk mengurangi resiko kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kalau misalnya emang ada kadang-kadang malah si pasiennya sendiri yang berbuat yang tidak baik, itu ada saksinya minimal gitu kan, atau mencegah hal-hal yang mau ke arah-arah yang tidak baik lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang kasus tertentu dan emang keinginan si pasien atau emang kepercayaan si pasien sendiri, terus kemudian emang dokter profesional, sebenarnya tidak masalah gitu. Nah, jadi kalau misalnya kode etiknya tadi otomatis satu tadi integritas mesti dijaga kan, terus objektivitas juga jaga, kerahasiaan juga dijaga.
Terus habis itu tadi kompetensi. Jadi kompetensi itu kode etiknya ya kalau emang bidangnya itu. Kalau emang dia tidak mampu, dia mesti wajib merujuk ke teman sejawat yang mampu gitu ya. Kemudian juga tadi perilaku profesional. Jadi otomatis semuanya mereka mesti junjung kalau misalnya ke teman sejawat mereka juga dianggapnya saudara gitu ya kan. Ke pasien juga itu sangat mereka mesti menghargai, menghormati karena pasien itu satu nyawa pun sangat berharga. Jadi yang mesti dijaga sama mereka itu untuk kode etik tadi kerahasiaan juga, kemudian keadilan. Jangan lupa keadilan itu maksudnya nggak boleh membeda-bedakan pasien gitu. Jadi mau dia latar belakang kaya lah, dia mau tidak mampu, itu nggak boleh dibeda-bedakan. Nah kerahasiaan itu mesti dijaga ya, jadi nggak bisa sembarangan rekam medis semua penyakit orang disebar-sebarkan kemana-mana. Nah kemudian itu juga yang penting itu juga otonomi si pasien. Otonomi pasien itu gini, itu hak pasien untuk menolak atau menyetujui tindakan. Jadi kalau pasiennya menolak ya nggak bisa, nggak dipaksa apapun nggak bisa, itu haknya si pasien. Nah dan udah ada aturan itu banyak di situ. Nah itu kalau diikutin sebenarnya aman-aman aja gitu. Dok, berbicara soal kode etik nih dok, beberapa oknum tadi kan melanggar kode etik. Sanksi paling beratnya apa sih dok? Nah kalau ini lihat dari profesi dokter ya. Profesi dokter otomatis kan dicabut STR-nya, kemudian SIP-nya itu nggak bakal bisa ada terbit. Kalau STR dicabut, jadi seumur hidup dia nggak bisa praktek lagi, gitu kan? Seumur hidup. Ya, karena kalau STR dicabut dia nggak bisa ngurus surat izin praktek, karena surat izin praktek perlu STR, surat tanda registrasi itu. Nah, kalau dari hukum itu kan diserahkan ke pihak yang berwajib ya, kebetulan ya kepolisian lah di sana. Gitu. Oke, dok tadi kan bilang kalau pasien menolak itu haknya, ya kan? Berarti yang terjadi di Garut itu yang pasien dokter kandungan melakukan USG sampai ke ranah intim, apa itu maksudnya emang tindakan seperti itu kan memang tidak ada atau gimana nih dok untuk seorang pasien, untuk seorang dokter melakukan tindakan USG itu? Jadi gini, waktu kita awal jadi dokter itu udah diajarin tuh, dikasih tahu ada batas-batas yang boleh dilakukan, ada yang nggak boleh dilakukan. Misalnya ini kita ngomong, ini belum ngomong USG ya. Misalnya kalau pemeriksaan VT itu kan kalau misalnya kita mau kebetulan si ibu lagi mau melahirkan, itu kita mau ngecek pembukaan berapa, kita melakukan VT gitu ya. Nah di VT itu kita melakukan otomatis jari kita kan akan masuk ke bagian V-nya dia ya si pasien. Nah itu ada kode etiknya, maksudnya tidak boleh misalnya kalau kita masukkan itu bagian jempol tidak boleh menyentuh bagian klitoris misalnya. Nah kalau dia menyentuh itu sudah dianggap kemungkinan bisa diajukan atau bisa dikomplain, takutnya ada ke arah pelecehan seksual itu kan. Nah jadi ada batas-batas ya. Nah kalau USG kita lihat USG-nya itu sebenarnya USG apa dulu. Nah kalau USG-nya emang USG mame atau USG payudara ya otomatis mesti lakukan itu. Tapi kalau USG abdomen nggak ke arah sana ya itu bukan indikasi dia melakukan hal seperti itu gitu ya. Nah kalau dari situ bisa dilihat, dan biasanya begitu lihat si pasien akan komplain atau misalnya akan mengadukan kok saya dilakukan seperti ini. Nah si dokter kan akan menjelaskan nih. Nah itu nanti ada dari KKI yang investigasi, benar gak kamu melakukan itu, benar gak dan sesuai prosedur gak. Ya kalau nggak sesuai prosedur pasti kena sanksi gitu. Oke. Dok, karena adalah titik rusak usus belanga, karena oknum tertentu nama dokter cemar pastinya kan. Kalau gue betul sendiri, sanksi yang paling baik itulah memang diputus izinnya segala macamnya, atau seperti apa dok? Dari dokter dan kawan-kawan kan pasti sudah ngobrol ini baiknya seperti apa, kayak gimana ya. Jadi gini, otomatis satu kalau emang kan kita secara nggak bisa nih kita menjaga sikap setiap orang, perilaku setiap orang nggak bisa ya. Aturannya udah jelas gitu loh. Tapi orang-orangnya tergantung orangnya sendiri. Kalau orang yang melanggar otomatis akan timbul masalah dan itu oknum. Nah, begitu oknum ini timbul ternyata kok timbul lagi oknum lain. Nah, otomatis kita mesti ya dari semua dokter-dokter juga pasti kita harus jelas menginvestigasi benar gak emang mereka salah atau tidak. Kalau emang salah ya mesti sanksinya mesti seberat-beratnya gitu, karena biar ada efek jerahnya. Kalau enggak nanti banyak yang lain akan melakukan hal-hal tersebut gitu kan. Nah sampai ada kata-kata kan dari beberapa yang bilang
ini dari pihak KKI sendiri saya dengar mereka bilang diadukan saja gitu, karena dokter itu juga bukan dewa, jadi ya bisa diinvestigasi, kalau salah ya mesti dihukum gitu. Dan pasti diproses, tenang aja gitu, dari KKI sudah bilang seperti itu. Oke, udah? Dok, mungkin